Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Nofriafillah Sidik, mahasiswa Telkom University Jakarta. Pada video UAS mata kuliah komputasi awal ini, saya akan mempresentasikan hasil implementasi proyek portofolio hybrid arsitektur, sebuah arsitektur dua lapis yang menggabungkan Google Cloud Platform sebagai infrastruktur back-end dengan Vercel sebagai platform front-end modern. Mari kita mulai dari konteks dan latar belakang pemilihan arsitektur ini. Pertama, kenapa saya memilih arsitektur se-hybrid ini? Itu karena ada dua tantangan utama. Yang pertama itu karena dari rubrik UAS secara eksplisit itu mensyaratkan deployment di Cloud VM dengan bukti IP public yang dapat diakses. Artinya tidak bisa hanya menggunakan platform manage seperti Vercel aja. Terus yang kedua juga proyek utama saya, portofolio saya itu adalah aplikasi dari Next.js yang secara teknis lebih optimal dijalankan di Vercel daripada di VM yang RAM-nya terbatas. Ya, solusinya adalah arsitektur dua lapis ini. Yang pertama itu Google Cloud Platform VM dengan Apache 2 dan PHP menjadi wajah yang memenuhi seluruh rubrik, sementara Vercel itu menjadi engine untuk aplikasi Next.js yang aktual. Hasilnya, semua poin rubrik terpenuhi tanpa mengorbankan performa aplikasi utama saya. Fase pertama adalah provisioning virtual machine di Google Cloud Platform. Saya memilih tipe mesin E2 Micro yang tersedia di tier Always Free dari GCP-nya dengan spesifikasi 2 virtual CPU shared dan 1 GB RAM. Dia berjalan di zona US Central 1B. Sistem operasi yang dipilih itu adalah Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish. Distribusi paling stabil untuk server produksi saat ini. Disk yang digunakan adalah standar persistent yaitu 30 GB. Di layar kanan atas ini bisa melihat konfigurasi mesin yang saya setting, dan di bawahnya itu adalah konfigurasi OS dan storage saat pembuatan instance. Setelah VM-nya aktif, sistem langsung mendapatkan IP public statis, yaitu yang ini. Setelah itu, dapat public IP statis yang akan menjadi endpoint semua akses publik. Terus setelah VM-nya aktif, langkah pertamanya itu adalah melakukan koneksi remote access menggunakan protokol SSH. Tampilan di sebelah kanan atas ini menunjukkan daftar VM instance di Google Cloud Platform Console. Terlihat VM Tubes Cloud berstatus hijau aktif dengan IP public 35.239.176 dan seterusnya. Terus di bawahnya adalah tampilan terminal SSH pertama kali berhasil terhubung, yang ini. Terus juga saya menggunakan fitur SSH in browser bawaan GCP Cloud Shell, jadi nggak perlu konfigurasi SSH klien terpisah. Dari output terminalnya ini terlihat berjalan di Ubuntu 22.04.5 LTS dengan kernel Google Cloud Platform Optimize. Pada saat koneksi, sistem load sangat ringan di 0,06 dan memori yang terpakai itu hanya 33%. Ini kondisi yang ideal untuk instalasi selanjutnya. Sebelum menginstal software apapun, langkah wajib pertama adalah memastikan sistem operasi dalam kondisi paling update. Saya menjalankan dua perintah kuncinya, yaitu pertama sudo apt update untuk memperbarui daftar paket dari semua repositori yang terdaftar. Terus habis itu sudo apt upgrade dengan flag min-y untuk menginstal semua pembaruan secara otomatis. Seperti yang terlihat di gambar terminal, proses upgrade-nya ini berhasil menerapkan 15 patch keamanan
Setelah selesai, saya memverifikasi versi OS dengan perintah lsb release min a, konfirmasi bahwa sistem berjalan di Ubuntu 22.04 LTS dengan kode name Jamie. Kernel juga dilaporkan udah up to date. Ini adalah security baseline yang harus dipenuhi sebelum server dijadikan production ready. Terus langsung masuk ke fase ketiga dengan instalasi web browser atau APC2 HTTP server. Web server yang akan melayani semua request HTTP ke IP public kita. Prosesnya ini lumayan cukup straightforward. Install menggunakan apt, enable agar otomatis start saat boot, kemudian start service-nya. Terus juga yang krusial adalah langkah verifikasi di gambar terminal sebelah kanan yang ini. Kalian bisa lihat output dari perintah sudo system control status Apache 2-nya. Itu hasilnya aktif atau running, artinya Apache 2-nya itu berhasil berjalan. Terus juga bisa dilihat detail lainnya seperti service yang udah enable untuk auto start, konsumsi memorinya hanya 10.1 MB, yang dimana itu sangat efisien untuk VM dengan RAM 1 GB. Apache 2-nya juga berjalan dengan 6 worker proses yang siap melayani koneksi incoming. Terus setelah Apache 2-nya berjalan, kita juga perlu install PHP sebagai runtime engine yang akan mengeksekusi kode server side kita. Perintah instalasinya adalah sudo apt install php lib apache 2 minmod min php. Paket lib apache 2 ini paket lib apache strip minmod min php itu adalah modul kritis yang mengintegrasikan PHP langsung ke dalam Apache 2 sebagai embed modul. Setelah instalasi, Apache 2 di restart agar modulnya itu aktif. Di gambar terminal yang ini terlihat output dari perintah php minv yang mengkonfirmasi bahwa versi PHP 8.1.2 sudah terinstall. Ini adalah versi LTS yang paling stabil dan mendapat security update jangka panjang juga. Yang penting juga kehadiran Zen OP Cache yang udah aktif ini. Ini adalah bytecode cache yang meningkatkan performa PHP secara signifikan dengan kombinasi Apache 2 plus PHP. Server saya ini sekarang udah siap mengeksekusi file PHP apapun yang diletakkan di direktori web root-nya. Terus untuk keamanan jaringan itu, keamanan jaringan adalah komponen non-negotiable dalam deployment cloud. Di sisi ini kita melihat konfigurasi UFW, Uncomplicated Firewall, yang merupakan front-end untuk IP tables di Ubuntu. Saya membuka 3 aturan eksplisit. Yang pertama itu port 22 TCP untuk SSH, supaya saya bisa tetap melakukan remote management. Yang kedua dan ketiga itu profile Apache full, yang mencakup port 80 untuk HTTP dan port 443 untuk HTTPS. Kebijakan defaultnya adalah deny incoming, yang artinya semua koneksi masuk yang tidak secara eksplisit diizinkan akan langsung ditolak. Di gambar terminal, output dari sudo ufw status firewall-nya itu mengkonfirmasi firewall-nya udah berstatus aktif dan enabled on system startup. Aturan-aturan tersebut itu berlaku untuk kedua stack IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Ini adalah konfigurasi firewall minimal yang mengikuti prinsip least privilege, hanya buka apa yang benar-benar dibutuhkan. Nah, ini adalah checkpoint pertama yang sangat penting. Membuka IP public di VM, membuka IP public VM di browser. Saat saya ketik http/IP publicnya di address bar, muncul halaman default dari Apache 2 Ubuntu dengan patch yang bertulisan it works. Terus ini adalah konfirmasi bahwa web server udah aktif dan dapat diakses dari internet publik secara penuh. Halaman default ini bersumber dari file index.html di direktori webroot /var/www/html yang diisi otomatis pas install Apache 2-nya. Ini juga mengkonfirmasi
bahwa konfigurasi firewall UEFI-nya itu kita udah benar. Port 80 berhasil dilewatkan oleh UEFI dan Apache 2-nya berhasil merespons. Sekarang tugas selanjutnya itu adalah mengganti halaman default ini dengan landing page PHP custom yang akan berfungsi sebagai gateway ke portofolio yang menggunakan framework Next.js punya saya. Ini fase keempat. Ini adalah inti dari project ini, yaitu menulis kode PHP untuk landing page hybrid punya saya. Saya menggunakan editor Nano di terminal SSH untuk membuat file index.php di direktori webroot dari Apache 2-nya, yaitu /file/www/html. Di gambar terminal yang sebelah kanan ini bisa dilihat kalau kode yang sedang ditulis di dalam Nano Editor. Struktur kodenya terbagi menjadi 6 komponen utama. Yang pertama itu PHP block yang mendefinisikan variabel Next.js URL yang isinya itu URL portfolio Vercel. Terus yang kedua itu ada HTML structure standar dengan viewport meta. Ketiga itu ada CSS variable menggunakan custom properties modern. Keempat ada flexbox layout untuk centering content. Kelima ada table information. Terus juga ada identitas mahasiswa. Dan keenam itu ada tombol CTA untuk meredirect langsung ke aplikasi Next.js saya yang berjalan di Vercel. Terus satu hal teknis penting ini, Apache 2 secara default memprioritaskan file index.php di atas index.html. Jadi saya tidak perlu menghapus file defaultnya, cukup tambahkan satu file baru index.php. Terus juga ini adalah momen verifikasi final, puncak dari seluruh proses deployment yang telah saya lalui tadi. Ketika saya membuka IP publiknya, browser itu menyimpan file index.php yang tadi udah ditulis. Yang muncul bukan lagi halaman default si Apache 2-nya, melainkan halaman landing page custom yang udah saya buat di direktori webroot Apache 2-nya. Terus juga di batch ini ada batch hijau bertuliskan Apache and PHP environment verified. Ini mengonfirmasi PHP berhasil dieksekusi oleh server. Tabel informasi menampilkan data lengkap saya sebagai mahasiswa, termasuk nama, universitas, program studi, dan infrastruktur yang digunakan. Yang paling penting secara strategis itu adalah tombol buka portofolio di bagian bawah. Tombol ini meredirect langsung ke nopirporto.vercel.app, aplikasi Next.js portofolio utama saya yang di-host di Vercel. Dengan ini, arsitektur hybrid berhasil diimplementasikan sepenuhnya. Google Cloud Platform VM-nya itu sebagai gateway yang terverifikasi, Vercel sebagai destination untuk aplikasi utamanya. Nah, di sini saya telah menyelesaikan seluruh perjalanan implementasi Cloud Portfolio Hybrid arsitektur ini. Ini akan saya rangkum semua pencapaian utamanya dalam 3 dimensi. Yang pertama itu dari sisi cloud infrastructure. Virtual Machine E2 Micro berhasil di-provision di Google Cloud Platform, berjalan dengan IP public statis yang dapat diakses siapapun di internet. Kedua, dari sisi security hardeningnya, UEFI firewall itu dikonfigurasi dengan prinsip less privilege, yaitu hanya 3 port yang terbuka dan semua akses admin dilindungi enkripsi SSH. Yang ketiga, itu yang paling krusial untuk penilaian saya, seluruh rubrik UAS itu udah terpenuhi 100%. Mulai dari bukti VM aktif di cloud, web server Apache 2 dan PHP yang terverifikasi, IP public yang accessible, hingga landing page PHP yang berfungsi sebagai gateway ke aplikasi Next.js portofolio utama saya. Arsitektur hybrid ini membuktikan bahwa dengan perencanaan yang tepat, kita bisa memaksimalkan sumber daya cloud yang terbatas sekalipun untuk menghasilkan deployment yang profesional dan production ready. Segitu saja pemaparan tugas besar cloud computing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.